yang lain diam dulu lah ya, tolong ya. Dia bertanya bahwasannya Yesus punya dosa apa sehingga Yesus itu disalib. Betul. Yang pertama, ya, kenapa Yesus disalib? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Jangan pergi dari situ. Saya tadi sudah mengatakan. Apa? Firman Tuhan melalui mulutnya Pontius Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun terhadap orang ini. Berarti bukan Yesus yang disalib. Udah. Yang berarti dari bukan Islam Yesus yang disalib. Mana. Berarti bukan Yesus yang disalib. Kan saya bertanya samamu, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Yang dari Islam yang bisa berdiskusi mana. Bukan congor seperti ini, mana. Tunjukkan. Saya tanya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Hei, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Apa yang kau katakan? Pontius Pilatus tidak menemukan dosa. Oh, berarti bukan Yesus. Apa sih kau ini? Sebenarnya pertanyaan Bang Yuma itu diiyakan oleh dia, tapi dibantah ujungnya. Itu dia. Nah itu. Diiyain dulu baru dikabulkan. Pertanyaanmu Juma, yang cerdas kau bertanya. Apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang kutunjukkan Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa itu yang terkutuk ini? Siapa dibilang di situ? Siapa? Kutanya sama kamu, balik lagi bertanya sama saya. Lah. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Ini siapa yang terkutuk ini? Siapa yang menerima suap itu? Siapa yang menerima suap ini? Lah kau yang membawa narasi kok nanya saya gimana? Siapa yang menerima suap? Yesus. Iya, baca semuanya siapa yang menerima suap di situ. Siapa yang menerima suap? Iya, siapa yang menerima suap di situ? Kan mulai ngaco kau. Enggak bisa diskusi dia. Enggak bisa. Sekarang Saudara Yunus, Anda diam. Saudara Yunus, menurut saudara, siapa yang terkutuk karena menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh? Itu siapa? Yudas. Siapa yang terkutuk oleh Elohim yang harus digantung di tiang salib? Berdasarkan Ulangan 21, orang yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang mati dikutuk oleh Tuhan. Siapa tadi yang dikutuk di Ulangan 27? Yang menerima suap siapa tadi? Itu Bang Yudas. Itu Bang Zuma, itu gambaran bahwa yang disalibkan itu gambaran kutuk. Iya, maksud saya kita berdata, jangan bawa iman dogma. Kita pakai data. Yang dikutuk oleh Elohim adalah Yudas. Yang dikutuk oleh Elohim adalah pemakan suap. Mana Yesusnya? Yesus tidak makan suap. Yesus kemudian tidak dikutuk. Yesus tidak ada dosa. Yesus seorang benar. Yesus seorang dikasihi. Yesus seorang yang tidak memiliki dosa. Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang benar. Lalu mana kemudian alasan kita untuk kita temukan Yesus ini yang dibunuh? Mana? Bang Suma, Yesus ini satu tujuan, yaitu menebus dosa manusia. Itu doktrin, Bang. Itu doktrin. Sekarang kita ke data dulu, Bang. Ke data dulu. Kalau itu yang Anda jadikan acuan menebus dosa, kenapa Yesus memerintahkan selalu muridnya bertobat? Bertobat. Kenapa Yesus selalu mengajarkan muridnya bertobat? Ampun, Paman. Harusnya nggak perlu kan? Cukup mengimani salib kan? Tapi kenapa Yesus mengatakan bertobatlah. Kiamat sudah dekat. Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Bertobatlah, kiamat sudah dekat. Macet. Kenapa? Sedangkan yang dibunuh ini, yang dikutuk oleh Elohim ini adalah oknum yang memakan suap,
yang dikutuk. Ulangan 27:25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Siapa yang makan suap? Yudas. Kalau begitu siapa yang dikutuk? Yudas. Apa yang bisa membalikkan kemudian hukum Tuhan? Setan. Hanya setan yang bertugas untuk memutarbalikkan firman Tuhan. Coba. Apa kerja setan setelahnya? Oh, yang mati di salib itu adalah nebus dosa kalian. Sembahlah dia. Menyembahlah kalian kepada dia. Yang digantung di pohon itu yang kalian sembah. Ada Yesus mengajarkan itu menyembah kepada dirinya? Enggak ada. Makanya Matius 7, 22, 23 kalian diusir. Yang kalian sembah adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Ayo, ada nggak orang Kristen yang bisa mengingkari ini? Yang disembah oleh orang Kristen berdasarkan Galatia 3 nomor 13 adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. 21 nomor 22 sampai 23 dalam kitab Ulangan. Pertanyaannya, apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dikutuk oleh Elohim? Tak ada. Pilatus mengatakan tak ada. Bahkan orang Kristen ketika kita berdiskusi mengatakan tak ada. Dia larikan, dia mutarbalikkan fakta. Dia tidak ada dosa. Lalu kenapa dia disalib? Karena menanggung dosa orang lain. Apaan? Tak ada konsep itu di dalam Bible, di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu tak ada. Sekarang mari kita lihat di dalam Amsal. Amsal 18 nomor 21. Ini yang sering kemudian Amsal 21 nomor 18 ya, teman-teman. Iya. Orang yang benar, di situ dikatakan, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Lagi-lagi Yesus mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab para nabi, bukan di kitab para penulis perjanjian baru. Tapi yang harus digenapi menurut Yesus adalah apa yang tertuang di dalam kitab para nabi. Daud menuliskan Amsal 21:18. Iya Bang, Salomo. Amsal 21:18. Ya, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang benar? Yesus. Siapa fasik? Yudas. Yudas. Di mana dia disebut fasik? Makan suap. Di mana Yudas disebut orang fasik? Ada yang tahu? Kita lah yang orang Amsal 17, 23. Bagus, pintar. Amsal 17 nomor 23. Yudas disebut fasik. Orang fasik menerima suap. Tuh. Amsal 17:23, orang fasik menerima suap. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Berarti Yudas dipakai ganti Yesus, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat dan siapa yang jujur? Yudas. Siapa yang jujur? Yesus. Di situ dikatakan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti yang menggantikan Yesus yang mati terkutuk di atas tiang salib ini siapa? Yudas. Orang fasiknya Yudas. Orang fasiknya Yudas. Pengkhianatnya Yudas. Yang dikutuk Yudas. Yang makan suap Yudas. Yang berkhianat Yudas. Apalagi? Yang mati orang yang dikutuk oleh Elohim. Yudas dikutuk oleh Elohim. Ulangan 27 nomor 25. Yesus orang yang dikasihi oleh Elohim.
Yohanes 3 nomor 16. Tetapi ini semuanya dibolak-balik sama siapa? Pasukan-pasukan iblis, Lucifer. Sehingga yang digantung adalah orang yang benar. Dibalik. Makanya dikatakan Yesus dalam Matius 24 nomor 15, apa kata Yesus? Apabila engkau waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Kan itu jelas. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan Nabi Daniel? Pembinasa keji ini membantah melawan perkataan yang maha tinggi dan membelokkan hukum. Hukumnya jelas. Yang dikutuk adalah orang yang berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Yang dikutuk adalah penerima suap. Yang dikutuk adalah orang fasik. Tapi dibolak-balik. Yang dikutuk adalah orang benar. Yang dikutuk adalah orang yang dikasihi. Yang dikutuk adalah orang yang jujur. Dibolak-balik. Dibolak-balik. Sehingga apa yang terjadi? Yesus endingnya mengusir mereka. Matius 7, 22 sampai 23. Bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang mengajarkan orang ini sampai pada level makrifat? Mengusir setan, bermujizat, bernubuat. Siapa yang mengajarkan? Paulus. Ini data, Bu. Ini dalil. Jadi kami tidak akan membiarkan Yesus yang kami kasihi, Yesus yang kami cintai, yang kami imani sebagai rasul yang datang kepada Bani Israel, kalian ajarkan sebagai manusia terkutuk untuk dosa-dosa kemaksiatan kalian. Tidak akan kami biarkan. Kecuali kalian sudah menanggalkan semua istilah-istilah Islam, Al-Quran di dalam Bible. Kalau Yesus Anda mati terkutuk, silakan. Tapi selama masih menyerempet kepada Allah, Alkitab, Nabi, Rasul dan seterusnya, selama itu juga kita akan berdiskusi. Masya Allah. Allahu Akbar. Halo, selamat sore. Pak Adi, selamat sore. Pak Haji, selamat sore. Islam, Tanya Kristen. kepada Bang Suma boleh? Ntar dulu. Nanti dulu, sabar. Jangan Dari pindahin mana? topik. Kristen apa Muslim? Kalau mau jangan pindahin topik Ada. dia. Pak Adi, Enggak, Kristen pindah apa topik. Muslim nih? Iya, Kristen apa Islam? Katolik. Oh, Katolik. Ini Pak Haji. Pak Haji, selamat sore. Menjelang tahun baru. Kristen apa Muslim? Muslim, Pak, Muslim. Dimit dulu Bang ya. Silakan Pak Adi. Bang Suma kan Kejam mengklaim. Ya. Halo. Bang Ya, Suma silakan. kan mengklaim yang disalibkan itu Yudas. Pertanyaan Bible, ya? saya. Iya. Pertanyaan saya, di mana mayat Yudas sampai sekarang? Kalau memang betul Yudas yang disalib, seharusnya mayatnya masih ada sampai sekarang. Seharusnya enggak ada itu yang namanya Kristen. Oh, Pak Pras. Gimana? Di mana? Bang Suma mengklaim yang disalibkan Siap. itu Yudas. Ya, Nah, seharusnya mayatnya Yudas itu sampai sekarang masih ada. Nah, alasannya di mana itu mayatnya itu? Kalau memang ada, enggak ada yang namanya Kristen, saya jamin. alasannya apa harus ada mayatnya Yudas? Nah, kan karena Yesus bangkit, makanya ada Kristen, gitu kan? Iya, karena bangkit itu adalah ajaran untuk angkatan jahat. Dan angkatan jahat ini akan menyesatkan banyak orang. Makanya ada Anda. Datanya di Bible jelas ada. Bahwa angkatan jahat ini akan menyesatkan banyak orang. Antikristus ini harus keluar ke penjuru seluruh bumi.
untuk menyesatkan banyak orang. Itu antikristus. Seharusnya Bang Suma tahu dong mayatnya di mana. Untuk apa? Kan Bang Suma yang mengklaim itu. Yang Yudas yang disalib. Sekarang kalau bukan pun Yudas yang disalib, menurut saudara, Yudas mati bunuh diri. Bisa tunjukkan kuburannya? Kalau Yudas yang mati bunuh diri itu adalah Yudas, bisa tunjukkan kuburannya? Mana? Alkitab Saya bilang tidak tahu, Yudas Bang. Saya bunuh bertanya. diri, Bang Suma. Bang Suma sama hanya meneruskan narasi Bang Suma ini. Iya, pertanyaan yang sama kan? Berbicara mengenai kuburan. Sekarang juga saya tanya, kalau betul Yudas yang mati gantung diri, mana dalilnya? Mana kuburannya? Saya juga tidak tahu, tidak ada CCTV sama zaman berarti. itu. Berarti posisi kita sama. Jawaban saya juga demikian adanya, nggak ada CCTV pada saat itu. Sekarang permasalahannya adalah data. Kita uji data. Nih, izinkan saya untuk membaca sebuah data kepada saudara. Apa dasarnya orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Itu dulu. Karena Kristen adalah orang yang muncul belakangan, Islam juga adalah muncul belakangan. Kita jadikan sebagai data penguat argumentasi kita Bible. Kalau Anda mau Al-Quran pun saya akan berikan Al-Quran. Sekarang di data Bible, Yohanes 11. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria yang menyaksikan sendiri apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu mereka percaya kepada Yesus. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka kejadian yang dilakukan oleh Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Mereka kemudian berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab Yesus ini banyak membuat mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus melakukan mukjizat, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta merampas bangsa kita. Di sini tidak ada Kristen, di sini tidak ada Islam. Pada saat kejadian mereka membuat perkumpulan, mereka khawatir tak ada Islam, tak ada Kristen. Apa yang harus kita lakukan, kata mereka? Kalau kita biarkan Yesus bermujizat, orang akan semakin percaya. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, bukan pendeta, bukan pastor, tapi imam besar bagi orang Yahudi. Imam besar ini pun berkata, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak berdosa, berinsaf. Bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus. Untuk apa? Untuk bangsa kita. Imam kepala mengatakan, kalian itu belum bertaubat, kalian itu belum sadar. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Belum ada Kristen di sini. Belum ada Islam juga di sini. Ini masih internal Yahudi. Yesus harus kita bunuh. Kalau tidak, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Apa kata imamnya? Lebih baik Yesus satu orang ini mati demi bangsa kita. Tidak ada dosa waris di sana. Lalu apa kata imam besar? Hal itu dikatakan kemudian oleh imam besar, bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia Kayafas bernubuat bahwa, nah dengarkan bunyi nubuatnya, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Tidak ada dosa waris. Kesepakatan mereka membunuh Yesus. Imam kepala, lebih baik satu orang Yesus mati daripada bangsa kita hancur, dirampas oleh Roma. Lebih baik dia mati untuk bangsa kita. Oleh karena itu, Yesus tidak lagi tampil di muka umum. Kenapa dia tidak tampil lagi?
karena mereka berniat untuk membunuh Yesus. Di data nomor 53-nya dikatakan, mulai hari itu mereka imam kepala orang Farisi Mahkamah Agama sepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus? Yang melatar belakangi mereka sepakat membunuh Yesus adalah agar supaya bangsa Roma tidak datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Itu yang melatar belakangi. Tidak ada dosa waris. Itu bohongan yang dibangun oleh gereja melalui surat Paulus. Tak ada orang-orang Yahudi yang bersepakat membunuh Yesus semata-mata karena mereka takut bangsanya, tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Apa yang terjadi? Apa respon Yesus? Mereka mencari Yesus. Dan sambil berdiri dalam bait suci, mereka berkata kepada orang demi orang, bagaimana pendapatmu? Akankah datang Yesus ini ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap Yesus untuk dibunuh. Apa reaksi Yesus? Baca nomor 54. Karena itu Yesus tidak lagi memperlihatkan dirinya di depan umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama dengan murid-muridnya. Apa yang melatar belakangi orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Dosa waris, paman. Bullshit. Nonsen, tahayul, itu tak ada. Juga itu berarti Yudas yang disalib. Itu tak ada. Dengar dulu bang. Jadi kesepakatan mereka ingin membunuh Yesus karena mereka takut kemudian bangsanya dirampas oleh orang Yahudi. Sepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Muncul pengkhianat. Siapa yang dikhianati? Yesus. Apa yang terjadi setelah Yesus dikhianati? Apa tujuannya dikhianati? Supaya Yesus bisa dibunuh. Dibunuh untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan bangsa Romawi. Tuhan membiarkan itu terjadi? Tuhan rela kemudian hambanya yang suci ini dibunuh hanya untuk ketakutan bangsa Yahudi kepada Romawi? Tidaklah mungkin. Makanya Yesus diselamatkan. Yesus kami itu diselamatkan oleh pencipta langit dan bumi. Yang disalib karena takut bangsa Romawi merampas bangsa mereka adalah Yudas Iskariot. Waktu berlanjut. Penyaliban sudah terjadi. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Mulailah wartawan-wartawan menulis untuk panen, mencari muka kepada penjajah Romawi. Menulislah kabar-kabar, Yesus adalah ini, Yesus mati disalib, Yesus bla 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 bla, Yesus. Tulisan-tulisan mereka kemudian dikanon, lolos 4 buku. Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Buku-buku ini kemudian diberi label nama yang tadinya tidak diketahui oleh siapa namanya penulisnya. Dikasihlah, oh ini Yohanes, ini karangan Matius, ini karangan Lukas. Itu belakangan muncul. Ditambah lagi tulisan-tulisan yang tahun 100, Wahyu, oh semakin menguatkan. Ditambah lagi tulisan yang tahun 50-an, Paulus, 13 buku, semakin menguatkan. Sehingga muncul doktrin yang mati disalib adalah Tuhan kita yang datang dalam rupa manusia untuk dosa-dosa kita. Hei! Di mana penyaliban itu didasari oleh dosa-dosa? Tak ada. Yesus disalib dasarnya karena ekonomi, karena faktor politik. Kok jadinya ketika tiba di Roma, Yesus disalib latar belakangnya dosa? Latar belakang Yesus disalib, mau disalib sosial politik. Karena takut orang Yahudi bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Karena Yesus berpengaruh kepada orang-orang, banyak orang bermujizat. Jadi pengikut Yesus mereka tidak lagi membayar pajak.
tidak lagi membayar pajak kepada kaisar. Sehingga orang-orang imam-imam kepala mahkamah agama khawatir, ini kalau semakin banyak percaya kepada Yesus, semakin berkurang yang membayar pajak kepada kaisar. Bahaya ini. Bangsa kita bisa dirampas. Bangsa kita bisa diambil alih. Jangan. Kalau begitu apa ya solusinya? Kita bunuh Yesus supaya bangsa kita selamat dari penekanan Roma. Makanya orang Yahudi itu mati-matian. Pilatus, bunuh dia, bunuh. Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun sama Yesus. Bagaimana caranya mau dibunuh? Pokoknya kami nggak mau tahu. Bunuh, pokoknya bunuh. Apakah Tuhan mengizinkan hambanya yang suci dibunuh, dianiaya, dizolimi seperti itu? Tidak mungkin. Tidaklah mungkin. Tidaklah mungkin, Paman. Makanya Yesus berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Bukan pergi berdasarkan apa yang ditulis di surah-surah Paulus. Mati, bangkit pada hari ketiga. Enggak, bukan begitu. Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di Taurat, Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi. Bukan kitab perjanjian baru, tapi kitab terdahulu. Ada nggak kemudian Tuhan membunuh orang benar demi menghapus dosa orang-orang bersalah? Ada? Nggak ada. Itu muncul belakangan. Dikarang-karang belakangan. Supaya Yesus yang tadinya dipersembahkan kepada Roma untuk dibunuh, demi supaya tidak ada orang percaya kepada dia, agar masyarakat Yahudi kembali membayar pajak ke Roma, supaya bangsa mereka nggak dirampas, diambil alih oleh peminjam. Tiba-tiba berubah menjadi mati untuk dosa-dosa manusia. Makanya tadi saudara Yunus dan lain-lainnya saya tanya, apa yang menyebabkan Yesus sampai dia dikutuk oleh Elohim? Apa dosanya? Apa yang dikatakan oleh saudara? Tak ada dosanya. Udah selesai. Berarti yang dibunuh ini bukan Yesus. Yang dibunuh ini jelas adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Kenapa dikutuk? Karena berkhianat. Karena makan suap. Kenapa makan suap? Karena ingin menyerahkan orang benar ini kepada Roma untuk dibunuh. Kenapa mau dibunuh? Karena orang Yahudi takut bangsanya dirampas. Ada dalil? Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Jadi kalau satu menit terakhir. Jadi kalau misalnya saya bertanya kepada saudara Kristen, hei saudaraku Kristen, ya paman, apa sebabnya Yesus disalib? Orang Kristen mengatakan, karena dosa-dosamu, karena dosa-dosa kita. Oh ya? Ya. Itu dapat dari mana? Oh, itu dari tulisan-tulisan yang muncul kemudian. Keadaan yang muncul kemudian di belakang hari. Oh ya? Mana? Pinjam Bibelmu, saya ingin baca. Ku bacalah Bibel kan. Pada saat sejenak sebelum Yesus disalibkan, ada kisruh. Orang-orang Yahudi ribut. Ributnya karena mereka iri melihat Yesus mampu bermujizat. Dan banyak orang yang percaya kepadanya. Mengkhawatirkan imam kepala mahkamah agama. Ini kalau dibiarkan bahaya. Bisa orang Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang imam besar angkat bicara, yaitu Kayafas. Yesus memang harus mati. Saya bernubuat, Yesus memang harus mati. Untuk apa? Untuk bangsa Israel. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Saya ulang, mereka sepakat membunuh Yesus mulai hari itu. Apa yang melatar belakangi? Takut bangsanya dirampas oleh Roma. Ada karena dosa? Enehi merica ketum berjahe. Tak ada merica, tak ada jahe, tak ada. Yang ada cuman kopi campur masako. Tak ada itu. Tak ada alasan karena dosa waris, tak ada. Yesus sepakat untuk dibunuh. Yang melatar belakangi sosial politik. Karena orang-orang Yahudi hebat melihat Yesus. Wih, orang buta bisa melihat, Bung. Bahkan orang mati bisa dihidupkan. Bahaya ini kalau kita biarkan. Orang Roma akan datang merampas ini. Kenapa bisa? Orang-orang semakin percaya kepada dia, Bang. Kok begitu? Iya. Tante Maria sembuh. Lazarus bangkit. Si Peko bisa jalan lurus. Si Pico bisa melihat.
Ini orang semakin banyak percaya, tak ada lagi yang membayar kemudian ke kaisar. Kalau ini terjadi, kita biarkan bangsa kita dirampas. Percaya deh. Baik paman, kumpulkan imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli orang Taurat, duduk. Apa yang harus kita lakukan? Bahaya ini kalau kita biarkan. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Aku lihat sendiri bang, Yudas keluar dari kuburan bang. Kuburan-kuburan terbelah bang. Aku lihat air biasa bang jadi anggur. Masa sih? Iya paman, percayalah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kayapas berdiri. Kalian tidak insaf, kalian tidak mengerti. Ini memang harus terjadi. Apa itu paman? Tahun ini juga aku bernubuat sebagai imam kepala. Apa nubuatannya? Katakan cepat. Yesus memang harus mati. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa oleh Romawi. Semua orang serentak tepuk tangan. Yesus mati, harus mati. Apa yang harus kita lakukan? Di Pilatus kita harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat demi untuk membunuh Yesus. Matius 26 nomor 59. Imam kepala mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu. Di dalam kitab Markus 14 nomor 1. Mereka kemudian sepakat melakukan tipuan. Matius 27 nomor 18. Pilatus mengatakan, mereka orang-orang Yahudi, kalangan imam kepala, kalangan mahkamah agama, kalangan semua yang ada. Sayangnya di situ tak ada pendeta. Sayangnya tak ada di situ orang Kristen. Sayangnya tak ada para pengajar-pengajar Yesus penebus dosa waris. Sayangnya nggak muncul. Berarti alasan itu nggak ada. Nanti di karang-karang belakangan. Mereka semua sepakat untuk menyerahkan Yesus. Apa kata Pilatus? Karena dengki. Om Pilatus, ya paman, bukan karena dosa waris mereka menyerahkan. Nehi, bukan. Bukan karena dosa manusia yang sudah masuk ke bumi. Tidak ada. Mereka sepakat membunuh Yesus karena dengki aja. Kenapa dengki? Karena mereka takut bangsanya dirampas oleh Roma. Kok bisa gitu? Karena Yesus hebat. Yesus bermukjizat. Dia luar biasa. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa membuat mereka semuanya dengki kepada Yesus, di mana Yesus bagi mereka bukan siapa-siapa selain anak zina, anak haram. Lalu mana dosa waris? Dia mati untuk dosa waris. Mana? Di mana tertulis itu? Pada saat itu imam kepala kemudian sepakat. Apa sepakatnya? Hai teman-teman, ya paman, kumpul semua. Ketepak, bum. Duduk kemudian di pelataran bait suci. Mereka kemudian sepakat. Bacakah kalian Yesaya 53? Baca paman. Bacakah kalian Yesaya 9 nomor 6? Baca paman. Bacakah kalian Ulangan 18 nomor 8? Baca paman. Kalau begitu Anda baca, sekarang sudah tiba saatnya kita penggenapan. Tuhan kita sudah ada di tengah-tengah kita. Siapa yang punya urusan untuk mengurusi ini? Siapa yang menangkap? Siapa yang mengeksekusi? Siapa yang menggantung? Siapa yang menguburkan? Ayo, Tuhan kita sudah ada di tengah-tengah kita. Sesuai dengan nubuat yang ada dalam kitab kita. Sekarang kamu telepon Yesus. Telepon Yesus. Tredeng. Halo, selamat siang. Dengan siapa di sana? Siang, paman. Selamat siang. Siapa di sana? Saya Yesus. Saya Pilatus bersama teman-teman. Ada Imam Kayapas juga. Ya, ada apa? Maaf, saya lagi sibuk. Ini loh. Bukankah Tuhan yang bernubuat di Yesaya 53? Iya, betul. Tuhan yang mengatakan di Yesaya 9 nomor 6 telah lahir. Ya betul. Kenapa? Sudah tiba saatnya paman. Oh ya. Tiangnya sudah ada belum? Kuburan saya sudah ada belum? Sudah disiapin belum? Kain kafan saya sudah ada enggak? Sudah paman. Ya tunggu ya. Paman. Aku datang besok. Jam berapa rupanya kita melakukan eksekusinya, nubuatan untuk menyelamatkan semua orang? Ya jam sekian paman. Ada rupanya cerita kayak begitu. Teu aya, indek nara, tidak ada. Dek gagah, tena. Tidak ada yang kayak gitu-gitu, nggak ada. Belakangan baru muncul. Kenapa Yesus mati? Karena sudah dinubuatkan. Di mana? Yesaya 53. Hey!
Kitabnya Yahudi itu. Yahudi pada saat ingin mengeksekusi Yesus tak ada karena nubuatan itu. Justru imam kepala mengatakan pada tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat bahwa adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada bangsa kita semuanya binasa dirampas oleh orang-orang Roma. Dah selesai, ketuk palu, ketepok, ketepok, ketepok. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipu daya, mereka membuat tipu muslihat, mereka dengki, mereka benci, mereka berkhianat, bersekongkol membunuh utusan Tuhan. Tapi Tuhan Maha Pencipta, Maha Pengasih kepada hambanya, hambanya yang suci, Yesus anak Maria diangkat ke langit. Subhanallah. Kebenaran apa lagi yang ingin kalian dustakan? Dalil. Ada. Kalian keteteran ketika ditanya dosa apa yang dilakukan oleh Yesus. Memang ada ya Bang di Alkitab Yesus diangkat ke langit? Ada. Bukan? Ada. Cuman melalui makar tipu daya dulu. Apa tipu dayanya? Markus 16:12. Yesus muncul dalam rupa yang lain kepada dua orang. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau yang muncul itu Yesus dalam rupa lain? Yesus datang rupanya, Markus, ya paman, ini aku Yesus loh, tapi muka yang lain. Oh catat, catat. Mana ada kayak gitu? Mana ada kayak gitu? Coba Anda baca Markus 16 nomor 12, lalu Anda pikirkan kemudian, dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Yesus? Dari mana? Coba. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Pertanyaan saya, dari mana murid Paulus ini tahu kalau itu adalah Yesus? Mana tahu orang yang diserupakan dengan Yesus? Dari mana? Ada Kristen di dunia ini bisa menjawab? Dari mana murid Paulus ini yang bernama Markus ini tahu? Yesus kemudian menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang itu ketika keduanya sedang berjalan menuju keluar kota. Dari mana penulis wartawan ini tahu kalau itu Yesus? Sementara Markus bertemu dengan Yesus asli aja kagak. Dari mana? Oke, sekira begitu sementara. Di sini azan, saya ibadah dulu 10-15 menit kita kembali. Silakan. Terima kasih sahabat-sahabat. Oke, baik, terima kasih. Tapi belum ada bukti, hanya bukti data. Bang Adi sama Pak Yunus. Ya, ini beberapa. Sudah. Terima kasih. Tolong, terima kasih. dengar dulu tanggapannya, kesimpulannya. Berdasarkan data yang dipergunakan sebagai landasan berargumentasi, mulai dari ulangan 21, ulangan 27, Amsal 21:18, Galatia 3 nomor 13. Menurut Anda semuanya, berdasarkan data, siapakah yang memenuhi syarat mati terkutuk di tiang salib menebus dosa? Saya ulang kembali. Berdasarkan ulangan 21, 27, Galatia 3:13, Amsal 21:18. Siapakah yang memenuhi syarat dihukum mati, terkutuk di tiang salib, menebus dosa? Siapa? Yudas, tapi kan belum tentu Yudas katanya. Terima kasih Yudas. Sudah cukup. Pak Yunus, siapa Pak Yunus? Yang itu gambaran bahwa tinggal disebut Pak Yunus, jangan panjang. Saya ulang, Pak Yunus tinggal menyebut Pak Yunus, tolong Anda hanya menyebut nama. Ya, menyebut nama saja, dengarkan. Pak Adi udah jawab. Saya ulang ke Pak Yunus, sekali lagi ke Pak Yunus. Berdasarkan ulangan 21, 27, Galatia 3:13, Amsal 21:18. Siapakah yang memenuhi syarat mati terkutuk di tiang salib menebus dosa?
A. Yesus, B. Yudas. Pak Yunus silakan. Adi udah jawab Yudas. Pak Yunus silakan. Susah kali ngomong Yudas. Silakan Pak Yunus. Tapi kan belum tentu Yudas yang disalib. Anda kan udah menjawab. Anda udah menjawab. Sebentar dulu Pak Adi. Anda udah menjawab. Nah nanti jawaban Anda itu alasannya apa? Nah sebentar dulu. Diskusi ya begitu. Edukasi penonton. Jangan provokasi penonton. Supaya jelas gitu arahnya mau kemana diskusi ini gitu loh. Carilah pendengar yang baik. Saya pendengar yang baik loh tadi. Gitu ya. Baik. Oke. Ya, sebentar ya Bang Adi ya. Pak Yunus dulu. Siapa yang memenuhi syarat Pak Yunus berdasarkan data tadi? Jadi begini Bang, Pak siapa ini tadi? Handi Selebes Bang. Siapa yang memenuhi syarat? Yudas atau Yesus Bang? Pak Handi. Jadi begini Pak Handi, semua manusia. Saya nggak nanya berdosa. itu loh. Jadi Yudas ini adalah salah satu manusia yang berdosa. Dan kita pun adalah orang yang berdosa. Saya nggak bawa-bawa Anda loh. Kita tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Wah ini acara gereja ini Pak yang Anda maksud ini. Pak ini bukan gereja Pak Yunus. Gereja, Pak. Memang inilah yang dikatakan bahwa iya saya kan cuma nanya Pak Yunus. Pak Yunus dia tidak akan masuk. Pak Yunus bisa nggak Anda memilih dulu namanya siapa? Apa saya ulang lagi Pak Yunus? Kurang jelas ya? Nah, saya ulang. Saya ulang ya. Begini Pak. Dime dulu saya ulang. Oke, siap. Dime dulu saya ulang ya. Kan dari tadi Pak Yunus di sini mau 2 jam loh. Bang Yuma udah memberikan beberapa data. Sebagian Anda iyakan. Cuman endingnya ini, apakah Anda mengikuti alur atau tetap dalam prinsip awal dengan sesuai iman? Berdasarkan Ulangan 21, 27, Galatia 3:13, Amsal 21:18. Siapakah yang memenuhi syarat mati terkutuk di tiang salib menebus dosa? A. Yesus, B. Yudas. Dipilih dulu Pak. A. Yesus, B. Yudas. Silakan. Ayo silakan Pak Yus. Jangan dijawab pakai ala-ala khotbah gereja Pak. Ini area publik loh. Silakan Pak Yunus. Pak Yunus. Ya. Tadi ada yang Aldi ini ya Bang Dalbo. Aldi jujur Yudas katanya. Tapi Yudas masih bertanya gitu loh. Nah Aldi ini seorang Kristen yang sudah terbuka pikirannya. Karena apa? Menurut data yang ada. Dan saya rasa semua baik Islam maupun Kristen tidak akan pernah memberikan gelar kepada Yesus. Gelarnya Yudas dipindahkan kepada gelarnya Yesus. Atau kelakuan Yudas dipindahkan kepada Yesua Amasya. Nggak mungkin. Yesua Amasya itu orang jujur, orang soleh, dikaruniai oleh Tuhan, doanya diterima, orang baik, utusan Tuhan, disayangi Tuhan. Jadi Yesua Amasya tidak masuk kriteria disalib terkutuk menebus dosa. Kalau pakai akal sehat. Yang masuk kriteria ini adalah Yudas. Gitu loh. Nah, tadi Bang Yuma agak bagus banget itu loh penekanannya. Kenapa kalian membalikkan fakta? Siapa biangnya gitu loh. Kenapa kalian sangat membenci sekali Yesus, menumpahkan segala gelar-gelar Yudas kepada Yesus, kemudian Anda imani itu menebus dosa. Gitu loh. Silakan Pak Yunus dijawab. Yudas memenuhi syarat atau Yesus yang memenuhi syarat mati terkutuk, Pak? Silakan. Kalau Yesus ini tidak ada dosa, dijadikan dosa untuk menebus. Jadi Yesus ini adalah satu rentetan rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi Bapak mau percaya atau tidak, Yesus adalah bagian rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dengan cara mati di kayu salib. Pak Yunus, yang adalah siapa Yudas. Menurut Pak Yunus, siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? A. Yudas, B. Yesus.
Yesus yang mati terkutuk di kayu salib karena dosa manusia. Ada sebab, karena apa? Karena dosa manusia. Oke, syarat untuk mati terkutuk itu Pak, A berdosa, B tidak berdosa. Ya berdosa. Oke, berarti Yesus punya dosa. Tapi Yesus tidak berdosa. Nah, gimana sih? Kok kebalik-balik Pak akalnya Pak? Saya ulang ya. Syarat mati terkutuk itu A berdosa, B tidak berdosa Pak. Jawab. Ada sebabnya Pak. Jangan dilesetkan Bapak. Syarat, dengerin pertanyaannya Pak. Syarat mati terkutuk di tiang salib itu A berdosa, B tidak berdosa. Ya berdosa dia. Berdosa. Baik, cukup Pak. Cukup. Apakah Yesus punya dosa? A punya, B tidak. Ada dosa. Tidak ada dosa. Nah, boleh nggak mengutuk mati terkutuk orang di tiang salib yang tidak berdosa? Boleh atau tidak? Ya itulah Bang, karena Yesus. Nah ini dia nih Bang. Maaf pendeta, akal Anda mati dengan iman Pak. Akal Anda dimatiin dengan iman. Tapi saya tidak. Akal Anda mati Pak. Saya benar bahwa Yesus adalah Tuhan. Berisik ini naikin berisik. Dia datang menanggung dosa saya. Begitu. Dosa manusia. Jadi sebenarnya kitalah yang disalibkan, tetapi karena dia datang dari sorga, menebus dosa kita, supaya kita diselamatkan. Oke, saya ikutin arahnya. Dosa apa saja yang ditebus oleh Yesus Pak? Halo? Dosa apa saja yang ditebus Pak? Dosa manusia. Dia termasuk dosa apa? Perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. Oke, baik. Apakah Pak Yunus hari ini punya dosa? Ya mungkin dosa karena salah berpikir, salah bertindak. Bang, kan dosa Anda udah ditebus Yesus, betul? Iya. Oke, apakah Pak Yunus punya dosa hari ini? Ya itu pikiran, ya mungkin. Kena lagi kan? Kena lagi. Macet lagi kan jawabannya. Mestinya konsisten dong Pak Yunus. Bilang, dosa saya sudah ditebus Yesus. Hari ini saya nggak punya dosa. Begitu dong. Ya, harus kuat Pak, semangat. Iya. Apakah semua Kristen yang percaya Yesus mati di tiang salib itu tidak punya dosa Pak? Bagaimana Bapak? Apakah semua Kristen yang percaya Yesus mati di tiang salib dosanya ditebus oleh Yesus? Iya, betul. Oke, baik. Jadi semua Kristen di muka bumi ini percaya Yesus disalib tidak punya dosa orang Kristen ya Pak ya? Bukan tidak punya dosa. Manusia katanya udah ditebus Pak. Kamu udah ditebus. Jadi itulah bagian rencana Tuhan. Ngaco lagi kan, rencana lagi. Bapak ini kalau ngomong itu konsisten Pak. Jangan balelo gitu loh Pak. Konsisten ngomongnya. Ngomong dong. Seluruh orang Kristen yang percaya Yesus mati di tiang salib tidak punya dosa. Sebentar Pak. Manusia. Bukan saya tidak percaya Pak. Jangan masukin saya nggak percaya. Nah, jadi Alkitab katakan semua manusia. Berarti semua manusia di muka bumi ini. Karena jadi menurut ya udah ikuti lagi. Jadi menurut Anda semua manusia di muka bumi ini tidak punya dosa ya Pak? Semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Makanya dia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Oke. Jadi apakah semua dosa manusia sudah ditebus oleh Yesus? Ya, Yesus telah mengerjakannya di kayu salib. Oke, apakah Pak Yunus punya dosa hari ini? Ada mungkin. Kan sudah ditebus Pak. Iya. Karena macet. manusia tidak pernah salah. Macet kan? Anda macet lagi di sini, udah ditebus masih punya. Gimana sih Bapak ini? Saya kan orang tidak sempurna sama ya, dengan. Berarti belum ditebus semua Pak. Gimana? Ketawa kan jadinya Pak. Jangan tertawakan argumentasi sendiri loh Pak.
Gimana Bapak ini? Ya, kita kan bicara santai Bapak. Iya benar Pak, setuju Pak. Bicara santai supaya Bapak juga paham bahwa mengenal kita belajar tentang Yesus ini, pribadi Yesus ini. Jadi Yesus ada mendengar percakapan kita. Pak, kalau berbicara itu Pak terstruktur dan komitmen dan konsisten, jangan balelo. Anda tadi mengatakan saya ini mengikuti alur berpikir Anda. Dosa Anda sudah ditebus oleh Yesus, tapi hari ini Anda masih punya dosa. Gimana ceritanya Pak? Kalau kita bertanya ada Bapak, boleh? Ya silakan. Kalau Bapak mati hari ini, apakah Bapak masuk surga hari ini? Insya Allah. Oh, puji Tuhan. Semua. Kenapa ketawa Pak? Saya belum jawab. Iya. Bapak bertanya, tapi Anda ketawa. Gimana sih Pak? Nggak menghormati orang. Kita senang kalau kita sama-sama masuk surga. Begitu Pak. Anda bertanya, saya baru insya Allah. Anda udah tertawa Pak. Gimana sih Pak? Karena kita senang. Saya nggak pernah menertawain Bapak loh. Karena firman bilang begini, Tuhan tidak izinkan satu orang pun binasa. Jadi Tuhan itu datang menyelamatkan. Ini Bapak ini pakai ala gereja Pak. Ini area publik loh. Ya Bapak, begini. Begini aja deh Pak. Ya, Pak, saya ingin tanya Anda. To the point. Ini pertanyaan anak sekolah SD pulang sekolah nangis-nangis. Dicengin sama temennya. Anggaplah anak Anda pulang sekolah Pak. Anak Anda nanya kepada Anda. Sebutlah namanya David. Papi Ruben. Iya anak David. David mau bertanya, Paman, Ayah, apa itu pertanyaanmu nak David? David bertanya kepada Ruben. Tuhan kita berapa, Pak Ruben? Coba dijawab pertanyaannya David, anak kecil Pak. Ya Tuhan kita satu. Ya, oke. David lagi bertanya, kalau yang satu namanya siapa Bapak? Jawabannya apa? Tuhan. Nama Tuhannya siapa? Tuhan Yesus. Yesus. David lagi bertanya, apakah Tuhan kita manusia Pak Ruben? Jawab Pak Ruben. Tuhan Yesus, kita Tuhan Yesus yang datang jadi rupa manusia. Diulang lagi. Ini anak kecil loh nanya. Jangan dibegoin anak kecil. Anak kecil tapi umur 7 tahun loh. Apakah Yesus itu manusia Pak Ruben? Jawab. Yesus menginkarnasi jadi manusia. Anak kecil loh Pak. Ini anak kecil Pak. Jangan dibegoin anak kecil. Kasih jawaban to the point. Diulang ya anak kecil nih. Jangan dipanjangin kalau anak kecil. Ruben bertanya. Umur 7 tahun. Apakah Tuhan kita manusia? Jawab. Tuhan kita bukan manusia. Oke. David bertanya, apakah Yesus manusia? Jawab. Yesus datang rupa manusia. Berarti Yesus manusia ya, Paman? Aduh, katanya. Ini anak kecil, Anda jangan bego-begoin, Pak. Anak kecil aja Anda begoin. Jadi begini, Pak Haji. Ya, begini lagi. Pak Haji, ya kita belajar firman. Itu nggak bisa dijangkau oleh anak kecil Pak. Yang kayak gitu anak kecil nggak menjangkau itu Pak. Anak kecil itu dikasih bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti Pak. Oh, gitu loh. Anak kecil bertanya Pak, apakah Yesus itu manusia? Dijawab Pak. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan anak kecil kok. Lama-lama kalau anak kecil begini Pak, anak kecil nanti ngumpul 10 orang, Anda dilempar permen loh. Anak kecil bertanya, apakah Yesus itu manusia, Paman? Manusia bukan manusia. Jawab. Anak kecil ini harus dengar dulu orang tua bercerita. Iya, pertanyaan anak kecil apa Pak? Mau ndak diajar? Pertanyaan anak kecil apa Pak? Mau ndak anak kecil diajar? Ya coba, pertanyaan anak kecil tadi apa Pak? Anak kecil yang menjadikan langit dan bumi adalah Tuhan. Apa sih?
Tuhan siapa Bapak? Paman, siapa yang kita nama percaya. Tuhan? Dengerin. Jadi Tuhan Anak kecil datang bertanya. Anak kecil bertanya, siapa nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Paman? Siapa nama Tuhan itu, Paman? Silakan, Paman. Lama-lama ini Pak Yunus di demo sama bocah ini. Bocah nanya apa, dia jawab apa. Ini bocah-bocah ngumpul Pak. Sore-sore nggak jadi main bola Pak. Nanti apa di demo sama anak kecil. Ini kok orang tua bego-bego yang anak kecil. Ditanya apa jawab apa gitu loh. Gimana Bapak ini? Anak kecil terlalu pintar ini. Anak kecil nanya Pak, siapa nama Tuhan yang menciptakan alam semesta Pak? Siapa nama Tuhan itu Pak? Tuhan Yesus. Yakin Pak? Iya. Oke. Anak kecil bertanya, di mana Yesus pernah berkata, aku yang menciptakan alam semesta? Anak kecil minta data, bagaimana Pak? Oh. Ya, karena waktu penciptaan Tuhan Yesus adalah firman, dia yang menjadikan segala sesuatu, makanya terjadilah. Kalau anak kecil mau Aduh Bapak, saya nggak bisa ngebayangin Pak. Anak Anda jangan dibego-begoin di rumah Pak. Anak kecil kok dibego-begoin Pak. Susah kali jujur Bapak ini. Anak kecil nanya aja dibego-begoin. Dari mana Yesus yang menciptakan alam semesta? Orang Yesus sendiri ada setelah alam semesta ini ada kok. Emang lu pikir Yesus dilahirkan di luar angkasa, di luar alam semesta ini? Yesus itu ada di muka bumi setelah alam semesta ada. Melalui Bunda Maria, gimana caranya dia yang menciptakan? Dia sendiri baru nongol kok. Bapak ini kok. Aduh, susah kali orang kayak gini teman-teman. Tapi oke Pak, kita maklumi ilmu Anda bagaimana, yaitu iman Anda majukan. Bang Joma diskusi berdasarkan data, masuk akal, mudah dicerna. Ya Anda datang pakai iman. Artinya apa? Ya akal Anda itu ya bertentangan dengan iman Anda. Ya udah Pak Yunus. Saya hormati loh Anda ini di sini. Jadi begini Pak Handi, saya bersyukur ada masuk di ruang ini, kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab katakan semua lutut bertelut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan saya percaya bahwa ini akan jadi genapi bagi kita semua. Saya bersyukur punya teman Bang Zuma yang luar biasa eksisnya, tetapi tapi semua yang dikupas tentang Alkitab, tapi tidak percaya kepada Alkitab. Bang Zuma. Jadi luar biasa Bang Zuma. Menurut Pak Ruben, Yesus itu punya ibu namanya siapa Bu? Yang ibu melahirkan Yesus itu namanya siapa Pak Ruben? Maria. Tuhannya Maria, apakah Tuhannya Maria dengan Tuhannya Pak Ruben sama? Ya sama. Siapa nama Tuhannya Pak Ruben? Tuhan Allah, Tuhan Bapa di surga. Bukan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, Tuhannya Maria siapa Pak? Tuhannya Maria. Iya. Bapa. Bukan Yesus. Bapa. Jadi beda Yesus, dong. Tuhannya Maria. Dengerin, beda dong. Tuhannya Maria Bapa, Tuhan Anda Yesus. Kok beda Tuhan sama Maria? Sama. Tuhannya Maria siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Enggak. Dengerin Pak ya. Tuhan Anda siapa? Sebut satu nama Pak. Hah? Tuhan Anda siapa? Bapa. Bukan Yesus ya? Tuhan Yesus. Yesus. Tuhannya Maria siapa Pak? Bapa. Bukan Yesus. Tuhan Yesus juga. Jadi karena Yesus ini ya udah cukup Pak. Jadi Tuhannya dengerin. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria gitu. Iya. Jadi Tuhanku adalah anakku. Iya, dia harus hormati anak karena anak ini anak Allah. Waktu dia datang, Roh Kudus yang menaungi dia bahwa kamu adalah hamba. Iya, udah cukup. Engkau akan mengandung anak, yaitu anak Allah. Iya, udah Pak. Jadi
Maria itu Tuhannya adalah anaknya sendiri, Pak. Kan gitu, Pak. Diakui aja, Pak. Masuk akal nggak, Pak, kalau ada ibu melahirkan Tuhan? Masuk akal nggak, Pak? Itulah luar biasanya Tuhan. Luar biasa. Luar biasa akal-akalannya ya, Pak ya. Tuhan memakai Maria untuk melahirkan Tuhan. Iya. Yesus ada di dunia. Tuhan melahirkan Tuhan. Maria dipakai melahirkan Tuhan. Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Hebat Bapak ini ya. Ini kalau dijadikan judul sinetron lagu, Pak, anakku adalah Tuhanku, Pak. Kata Bapak ini. Kira-kira ini lucu apa serius ini, Pak? Kalau anakku adalah Tuhanku. Jadi lucu nggak, Pak? Maria saja hormati anaknya. Ya pastilah anaknya, bukan dihormati, disayang, Pak. Iya, dia hormati, dia adalah anak iyalah Allah. Disayang lah, gitu loh. Iya. Hebat Bapak ini. Hebat, Pak ya. Mana sih, Pak, lebih tua Maria daripada Yesus, Pak? Tuhan lebih tua. Oh, anak lebih tua daripada ibu? Iya, dia buset dah, Pak. Baru gue ketawa nih, Pak. Maaf ya. Anak lebih tua daripada ibu. Iya. Gimana ceritanya? Inilah kalau kita menghadap Tuhan dengan logika. Itu logika apa lu gila, Pak? Kita tidak akan mengerti akan pikiran Tuhan. Apakah kita dapat mengerti kita ada dalam kandungan? Tidak, manusia tidak mengerti. Makanya ya kenapa lari ke sono, Pak? Yang dikandung Maria itu Tuhan ya, Pak ya? Iya. Oh. Makanya kalau kita baca di perkataan Maria, akulah hamba Tuhan, hanya taat. Engkau sudah dinaungi oleh Roh Kudus. Terus yang menciptakan Maria siapa menurut Bapak? Menciptakan Maria? Tuhan, tangan Tuhanlah yang membentuk. Siapa Tuhan itu? Bapa. Bukan Yesus. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh berarti Yesus. Jadi Yesus yang menciptakan ibunya? Yesus ya. Semua. Karena Yesus menciptakan ibunya. Ada aja nih Bapak ini ya. Bapak hati-hati nanti di demo anak kecil, Pak. Kalau begini caranya, Pak. Saya nggak tanggung jawab ya kalau di demo anak kecil, Pak. Nggak apa-apa karena anak kecil harus dengar firman Tuhan. Bahwa kita harus terima firman. Anak kecil harus dengar bahwa ya anak menciptakan ibu, gitu ya. Kok ketawa? Bagaimana Pak Hadi? Jadi anak kecil harus tahu bahwa anakku adalah Tuhanku, anakku yang menciptakan aku, gitu ya. Maria sadar bahwa dia adalah anak Allah, dia harus taat. Dia hamba Tuhan, dia harus taat. Maria ini hambanya Yesus atau Maria ini ibunya Yesus? Yang mana yang benar, Pak? Maria ibunya Yesus, tapi dia hamba Tuhan. Enggak, saya ingin, Pak. Maria ini anaknya namanya Yesus atau Maria hambanya Yesus? Hamba. Kita di mata Tuhan ini hamba. Jadi Yesus memperhamba ibunya. Karena Maria iya. ini adalah dia sama seperti kita. Jadi gitu. Kalau Maria memanggil anaknya, Tuhanku, anakku, gitu ya, hamba mau ketemu sama Tuhanku, anakku hari ini. Di manakah engkau, anakku, Tuhanku, hamba memohon, begitu ya. Kenapa ketawa? Inilah
Inilah ini 2 Petrus 3 akan Waduh. datang pengejek-pengejek. Ya inilah pengejek-pengejek ini. Seperti itu. Mereka tidak akan percaya kepada firman. Yang ngejek siapa, Pak? Ya ini kita yang belajar Ada yang ketawa firman loh. tidak percaya. Anda yang ketawa lu sendiri. Kita belajar firman ini dengan sukacita. Begitu, Firman Pak. itu apa? Firman itu apa sih, Pak? Firman itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan siapa? Tuhan Bapa di sorga. Oke. Sebenarnya Tuhan Anda berapa sih, Pak? Satu. Yang mana? Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana, Pak? 3 pribadi di dalam satu. Pribadi mana yang Tuhan, Pak? Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam satu. Bapak Tuhan nggak, Pak? Ya, Yesus Tuhan nggak, Pak? Tuhan. Roh Kudus Tuhan nggak? Dialah Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Bapa di sorga. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan dia. Makanya Iya, kami berdoa begini. Makanya kami berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Nah, inilah Yesus ini yang bisa menjawab doa kita. Bapak dan Yesus, Pak Ruben, Bapak dan Yesus itu Bapak sama dengan Yesus sama atau beda, Pak? Satu. Sama. Saya nggak satu. Saya nanya sama atau beda. Lo kok ketawa? Bapak dengan Yesus itu sama atau berbeda? Sama. Satu. Sama. Yakin sama, Pak? Ya. Yakin, Pak, ya? Kalau Bapak itu di surga itu bentuknya roh atau ada tubuhnya, Pak? Bapa roh. Roh. Kalau Yesus itu ada tubuhnya nggak, Pak? Yesus datang di dunia dibentuk tubuh. Oke. Sama nggak tuh, Pak? Dia datang ke dunia dalam rupa manusia. Sama nggak tuh, Pak? Satu punya tuh. Dengerin dulu. Iya. Dia naik duduk di atas. Buset dah. Duduk di atas bersam. Ya itulah. Yesus naik ke surga itu pakai tubuh atau tidak, Pak? Dia tubuhnya sudah diubahkan. Siapa yang ubah? Diubah menjadi apa, Pak? Diubah menjadi apa? Kemuliaan. Jadi tubuh kemuliaan. Oke. Di surga itu tubuh kemuliaan itu jenis kelaminnya apa, Pak? Tubuh kemuliaan Yesus itu jenis kelaminnya apa, Pak? Jenis kelamin Yesus. Laki atau perempuan, Pak? Lo Jadi ketawa. begini, Yesus tidak berkelamin. Waduh. Di Allah tidak berkelamin. Makanya Yesus saya tanya, Yesus. Begitu. Yesus di bumi laki-laki, Pak. Ya. Oke, sampai di surga itu masih laki-laki atau udah berubah? Dia jadi anak. Saya nggak nanya dia jadi ibu apa jadi bapak jadi anak. Yesus di bumi laki-laki. Naik ke surga, apakah dia masih laki-laki atau udah berubah? Silakan. Tapi Alkitab bilang dia bukan laki-laki tapi dia anak. Anak siapa? Anak Allah. Anak Allah ini laki-laki atau perempuan? Laki. Udah, Pak mending tidur dulu, Pak, udah sore. Oh iya. Oke, terima kasih. Kita sudah bersama-sama. Aduh, luar biasa, Pak. Luar biasa. Pandang lu. Kita semua diberi selesai oleh Tuhan. Mana? Supaya kita Dia sudah mau turun mengerti sudah. tentang Tuhan. Saya terus berdoa buat teman-teman diberkati Tuhan. Ya, mungkin ada kesalahan, kekurangan dari saya lewat Bang Handi. Ini saya mohon maaf. Pak Ruben nggak punya kekurangan, tapi kekurangan Anda adalah kelebihan Anda yang tertawa terus, itu, Pak.
kelebihan Anda. Makanya kita di hadapan Tuhan ini orang bodoh. Kita tidak pintar. Kita orang yang bodoh. Makanya sekalipun kepintaran manusia ini seperti kain kotor di mata Allah. Begitu. Pak Ruben, Bapak pendeta ya Pak ya? Ya. Pendeta ya Pak? Iya. Masya Allah. Saya lihat jasnya baru, dasi baru Pak itu. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati semua. Tuhan Yesus sayang semua, termasuk Bang Suma, Pak Handi. Tuhan Yesus sayang. Terima kasih Pak. Tuhannya Yesus. Terima kasih Pak Ruben. Tuhannya Yesus memberkati Anda. Dia ketawa lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Bang Handek dia. Saya sapa dulu yang baru masuk, apa ini? Masak Masako. ini. Masako? Gumasak. Halo. Gue masak. Ya. Oh iya ya. Gue masak ini mau masuk. Kemarin dia janji dia mau mencari SK pemecatan Tuhan. Udah dapat SK-nya? Pemasak. Hah? SK pengangkatan Tuhan apa pemecatan Tuhan kemarin SK-nya? SK-nya kan di dalam Pemecatan, dirinya. pemecatan. Karena di sana ada pejabat surga. Nah itu. Nah. Apa kalian tanya? Kenapa kalian nggak pernah pintar-pintar? Boleh balik dia tanya. Profesor gue masak. Apa kabar? Sehat. Sehat. Sekarang bagaimana ini SK pejabat surga itu bagaimana? Udah tersusun rapi? Ya mereka sama mereka lah, mana sama kita itu. Buktinya mereka adalah dapat SK, mereka sudah menjabat. Itu dulu Yesus diturunkan ke bumi, dipecat menjadi Tuhan atau diangkat menjadi Tuhan? Bukan dipecat, diutus. Kecil suaranya ah. Diutus. Halo. Siapa yang utus? Bapaknya, Yahweh. Oh Yahweh. Yang Tuhan yang mana? Semua mereka Tuhan kami, majikan kami. Oh, semua mereka Tuhan. Semua mereka majikan kami. Pangkat tertinggi Tuhan siapa yang pangkat tertinggi? Tuhan tertinggi Yahweh. Tuhan tertinggi Yahweh. Yesus Tuhan keberapa? Tuhan kedua. Tuhan kedua. Tuhan ketiga siapa? Para malaikat. Para malaikat. Banyak kali Tuhan ya. Ya semua pejabat surga pasti Tuhan. Hmm. Tuhan artinya maha suci, bertahta maha tinggi, maha ajaib. Siapa yang memegang keputusan? Bapa lah, Bapa Yahweh, Bapa. Sang Maha Pencipta. Hebat gue masak, profesor gue masak hebat ini. Salut. Ya, dengarkan dulu analogi saya ini ya. Ya silakan. Ya, pernah dengar si Singamangaraja pahlawan Tanah Batak? Nggak usah menjelaskan sejarah begitulah. Nah, karena ini analoginya dari situ, logikanya dari situ. Oh iya. Ya, dengarkan ya. Si Singamangaraja, dia raja tertinggi di Tanah Batak karena dia. Suaranya bisa digedein dikit nggak? Beda sama kemarin, ini kok kecil suaranya. Ya. Ya. Gini, gimana? Ya boleh. Si Singamangaraja menjadi raja tertinggi di Tanah Batak, membawahi para raja karena dia adalah yang tersakti di antara para yang sakti. Nah, baru kita bawa ini dalam logika surga, ya kan? Yahweh menjadi raja tertinggi di semesta karena Yahweh lah yang tersakti di semesta. Ya kan? Nah, udah. Sekarang kita bagaimana bahasa Alkitabnya? Yahweh menjadi Tuhan tertinggi karena dia adalah
yang termaha sakti atau yang terallah. Nah, Allah artinya maha sakti. Bisa bayangkan? Terbayang-bayang di mataku. Bilanglah, nggak sanggup. Sudah, lanjut. Terus, terbayang-bayang sudah ini. Dah. Ya. Jadi, kalau kenapa Yahweh mampu mencipta? Karena dia termaha sakti. Ya, dia termaha ajaib. Di antara yang maha ajaib. Terusin dulu ya, aku telepon. Ya. Nah, jadi gitu dia. Jadi Allah atau Theos atau Elohim atau God atau dewa artinya sama dengan maha ajaib. Jadi gini. Yahweh, kenapa dia bisa mencipta? Karena dia maha ajaib dia. Memiliki kapasitas yang maha ajaib. Karena dia paling maha ajaib, mengantarkan dia menjadi Tuhan tertinggi atau raja tertinggi di semesta. Karena Tuhan itu artikan raja. Raja surga. Tuhan artinya raja surga. Udah? Nah, oke. Kalau raja dangdut masuk nggak? Baik ini, jangan dulu lari otakmu. Kan gini, raja dangdut wilayahnya kedangdutan. Makanya dia disebut raja dangdut. Berarti kekuasaannya di dalam kedangdutan. Kan gitu. Jadi Yahweh raja semesta. Nah kan? Raja tertinggi ya. Raja tertinggi. Artinya membawahi para raja. Atau bahasa Bibelnya, Yahweh Tuhan tertinggi membawahi para Tuhan. Karena Gue masak. Ya. Sudah berapa lama meninggalkan sumber waras? Keluarkan dulu Bang Juma itu sama aku, kayaknya. Iya, nanti sabar. Saya bertanya, sudah berapa lama keluar dari sumber waras? Gak pernah masuk masalahnya. Kayak mana aku mau keluar gak pernah masuk? Saya sih, kan kamu tukang masak kau. Jadi gini, makanya kita heran. Lagi gini. Bagaimana Allah SWT dianggap sebagai sang pencipta, padahal dia nggak termasuk Allah, nggak termasuk Elohim, nggak termasuk Theos, nggak termasuk God, nggak termasuk.